Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Selamat sore, Kak. Sore. Ini betul dengan Kak Yasmin ya? Iya, dengan saya sendiri. Oke, baik. Sebelumnya perkenalkan, saya Nafisa yang akan memimpin sesi konseling pada hari ini. Baik. Gimana kabarnya Kak hari ini? Alhamdulillah hari ini baik. Alhamdulillah. Kalau perjalanannya gimana Kak ke sini? Alhamdulillah tadi perjalanan cukup lancar. Kesini juga aku naik taksi online sih. Oh, alhamdulillah lancar. Iya. Kesininya sendiri atau ditemenin? Sendiri. Sendiri. Ya, alhamdulillah lancar ya Kak ya. Iya. Sebelumnya udah pernah belum ngelakuin sesi konseling? Belum pernah sih, ini baru pertama kalinya. Belum pernah. Oke. Jadi karena kakaknya belum pernah ngelakuin sesi konseling, di sini aku mau ngasih tahu kalau kakak di sini bebas menceritakan apa saja yang kakak rasakan kepada aku, karena kakak nggak perlu takut rahasia ceritanya, informasinya itu terbongkar atau diketahui oleh orang lain, karena saya akan menjamin kerahasiaannya sampai seterusnya. Kecuali kalau memang ada data atau informasi yang diperlukan, saya pasti akan meminta izin terlebih dahulu kepada kakak. Gimana, bisa dipahami? Oke, bisa. Oke. Kalau kita sepakati dulu terlebih dahulu untuk waktunya, pada hari ini 25 menit bagaimana? Oke, baik. Oke, itu maksimal 25 menit ya. Iya. Kalau gitu sekarang kakak boleh nih cerita apa aja yang sedang kakak rasakan. Aku sih lagi ngerasa sedih, cemas gitu. Terus-terusan kayak gitu. Terus aku juga karena rasa sedih itu jadi aku susah buat untuk konsentrasi ke hal yang lain kayak gitu. Gitu. Jadi sekarang ini kakak lagi ngerasa cemas, sedih, itu terus-terusan ya. Bahkan sampai ganggu konsentrasi kakak. Iya, kayak gitu. Itu apa yang membuat kamu jadi seperti tadi, seperti sedih, cemas? Karena aku tuh sedih karena maaf ya, aku baru kehilangan ayah aku. Sebulan yang lalu ayah aku tuh meninggal duluan daripada aku dan keluarga yang lainnya gitu. Jadi aku ngerasa sedih karena aku belum bisa ngebahagiain dia, aku belum bisa melakukan banyak hal sama dia kayak gitu. Baik, saya paham kehilangan sosok ayah itu memang sangat berat, apalagi orang yang kita cintai. Tapi kita perlu ingat bahwa ini adalah salah satu ujian yang Allah berikan kepada kita. Dan Allah sendiri sudah berfirman dalam surat Al-Ankabut ayat 57 bahwa makhluk hidup pasti akan mati. Kullu nafsin dha'iqatul maut tsumma ilaina turja'un. Jadi ayat ini tuh mengingatkan kita bahwa kematian adalah dari bagian dari takdir Allah yang tidak bisa kita hindari. Jadi kita pun akan bertemu dengan kematian walaupun kita nggak tahu kapan waktunya. Tapi Allah juga mengajarkan kita untuk selalu sabar dan tawakal. Jadi ini wajar membuat kamu sedih, merasa sedih, cemas. Tapi kita juga perlu ingat bahwa Allah ini tidak akan memberikan ujian itu di luar kemampuan kita. Seperti dalam Quran surat Al-Baqarah ayat 286 yang berbunyi la yukallifullahu nafsan illa wus'aha, bahwa Allah ini memberikan kita di luar, Allah tidak akan memberikan ujian di luar kemampuan kita. Jadi Allah ini mencintai hambanya yang sabar dan percaya pada ketentuannya. Apakah kamu pernah melakukan sesuatu untuk mengurangi kesedihan dan kecemasan kamu? Aku biasanya sih kalau lagi sedih kayak gitu aku diem di kamar terus nangis sih kayak gitu. Gitu. Tapi apakah yang kamu lakukan itu bisa bikin kamu lebih tenang? Enggak sih, enggak bikin aku tenang juga, justru malah aku kayak lebih mengingat sosok dia. Jadi aku juga masih sedih terus, tapi juga aku nggak tahu harus ngelakuin apa lagi kayak gitu. Kadang memang kesedihan, kecemasan ini bisa membuat kita nih jadi lebih berpikir yang berlebihan, atau bahkan bisa sampai menyalahkan diri kita sendiri ya. Jadi apakah kamu juga merasakan seperti itu? Iya, saya sempat berpikir saya nggak bisa melanjutkan hidup tanpa sosok seorang ayah. Apa yang bisa membuat kamu berpikir seperti itu, bahwa tanpa seorang ayah kamu tidak bisa melanjutkan hidup kamu? Ayah aku tuh adalah, aku deket banget sama dia gitu, terus dia tuh panutan dalam hidup aku, terus secara emosional, secara yang lain-lain tuh dia berarti banget kayak gitu. Jadi aku nggak bisa
gimana ya, nggak bisa melanjutkan hidup gitu rasanya tanpa dia gitu. Oke, memang saya mengerti kadang dengan hal seperti itu kita bisa membuat kita jadi berpikir yang berlebihan. Tapi apakah menurut kamu ayah kamu menginginkan kamu seperti itu yang terus-terus berlarut dalam kesedihan, selalu cemas, bahkan kamu yang berpikiran tidak bisa melanjutkan hidup tanpa sosok ayah? Apakah ini menurut kamu yang ayah kamu inginkan? Menurut saya mungkin ayah nggak bakalan mau aku kayak gini. Mungkin ayah maunya aku menjadi orang yang lebih mandiri, yang bisa terus menjalani hidup tanpa dia, kayak gitu sih. Baik, ini adalah salah satu hal yang bagus kamu bisa berpikir seperti itu. Jadi daripada kamu terus-menerus berpikiran yang negatif, yang bisa buat kamu jadi lebih khawatir, cemas, terus sedihan, lebih baik kamu ubah pola pikir kamu yang sebelumnya negatif ini menjadi positif. Karena misalnya tadi yang udah kamu itu salah satunya ayah pengen terus kamu lanjutkan hidup lebih mandiri, itu adalah salah satu contoh hal berpikiran yang positif. Kamu juga bisa misalnya, ya saya ingin saya ini terus kuat dan terus melanjutkan hidup dengan baik. Kamu juga bisa berpikiran positif seperti itu. Selain itu kamu juga bisa melakukan aktivitas yang positif dan bermanfaat. Ini bisa mengurangi pikiran negatif karena kan kamu fokus melakukan hal-hal yang positif yang bisa membuat kamu menjadi lebih tenang, tidak khawatir, terus ataupun cemas. Bagaimana, apakah kamu ingin mencobanya untuk berpikir lebih positif lagi daripada sebelumnya? Mungkin aku akan mencoba untuk berpikir seperti itu terus sih, karena aku juga nggak mau buat aku mungkin yang di sana jadi sedih juga. Baik, kamu setelah ini akan mencoba untuk berpikir lebih positif lagi dan melakukan hal-hal yang bermanfaat. Kamu juga harus lebih sabar dan tawakal lagi kepada Allah atas apa yang sudah menimpa kepada kamu. Dan kamu juga harus lebih ikhlas untuk menerima takdir yang memang sudah ditentukan oleh Allah. Kemudian untuk mengurangi kesedihan dan kecemasan kamu bisa mencoba lebih mendekatkan diri kepada Allah dengan cara, salah satunya dengan cara iktikaf di masjid, dengan menyibukkan diri dengan ibadah. Selain sholat, zikir, atau puasa, kamu bisa juga dengan membaca Al-Quran dan merenungi maknanya secara mendalam, karena ini bisa mengurangi pikiran-pikiran yang negatif. Karena Allah juga sudah menyiapkan obat untuk hati yang gelisah, termasuk dalam kesedihan kamu ini. Jadi setiap kali kamu merasa sedih atau cemas, kamu bisa baca ayat ini dan ingat bahwa Allah itu selalu dekat dengan kita. Kita hanya perlu memohon kepadanya. Ayatnya yaitu Quran Surat Ar-Ra'd ayat 28, yang artinya ingatlah, hanya dengan mengingat Allah hati akan menjadi tenang. Jadi kamu bisa coba baca ayat ini perlahan dan resapi maknanya. Insya Allah kamu jadi lebih tenang nanti hatinya. Kamu juga bisa mencoba ulang-ulang doa seperti ini. Innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Allahumma ajirni fi musibati wa khlif li khaira minha. Ini bisa menjadi pengingat dan obat hati ketika kesedihan datang. Jadi karena ketika seorang muslim mengucapkannya dengan penuh ketulusan dan keikhlasan, maka Allah akan menggantinya dengan yang lebih baik. Kamu bisa mencoba hal ini ketika di rumah nanti ataupun dimanapun kamu berada. Oke, baik, saya kayaknya akan mencoba berpikir positif dan melakukan kanafisa yang tadi bicarakan. Mungkin saya akan mencoba itu. Dan mungkin nanti untuk doa-doanya akan saya kirim saja melalui chat ya, Kak. Insya Allah dengan kita, khususnya untuk kakak, mendekatkan diri kepada Allah, hati akan menjadi lebih tenang dan gejala-gejala yang kakak rasakan ini akan berkurang gitu. Kecemasan, sedih ini insya Allah akan berkurang dengan kakak membaca Al-Quran, itikaf, dan memahami makna-maknanya. Apakah sekarang kakak udah merasa lebih tenang? Untuk sekarang sih kayaknya mungkin sudah lebih tenang, dan aku juga berpikir coba untuk mencoba hal yang Hana bisa bicarakan tadi sih.
kayaknya Oke. seperti itu. Ya, alhamdulillah jika kakak udah merasa lebih tenang. Oleh karena itu mungkin kita cukupkan saja sesi konseling pada hari ini. Jika masih ada yang ingin diceritakan, disampaikan, atau untuk memeriksa kondisi kamu lebih lanjut setelah sesi konseling pada hari ini, mungkin kita nanti akan jadwalkan kembali untuk sesi konseling berikutnya. Bagaimana? Aduh, ya, oke. Udah cukup sih, dan terima kasih ya Kak untuk nasihatnya. Baik, terima kasih kembali kepada kakak yang sudah percaya kepada saya dan mau bercerita kepada saya juga. Semoga Allah selalu memberikan kakak ketenangan. Mungkin sampai bertemu di sesi berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kak.